Ya, aktivitas medsos politisi memang mulai dicermati. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini para aktor politik ramai-ramai menjadikan medsos untuk ruang eksistensi. Beberapa hari yang lalu, Puan Maharani menyinggung pemimpin yang hanya ada di medsos, yang kemudian pernyataan itu dianggap menyindir Ganjar Pranowo. Namun, tidak hanya Ganjar sebetulnya, ada banyak politisi yang sekarang semakin aktif di media sosial untuk membangun citra. Seberapa besar sebenarnya medsos dapat mengerek popularitas dan juga elektabilitas aktor politik? Bagaimana potret demokrasi di ruang digital kita saat ini? Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Kang Gunggun Herianto, analis komunikasi politik dari UIN. Selamat malam, Kang Gunggun, apa kabar? Selamat malam, Mas Renhat. Kabar baik. Selamat malam, Mas Ismail. Ya, saya akan sapa juga Bang Ismail Fahmi, founder dari Drone Emprit. Bang Ismail, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Bang Reinhardt. Selamat malam, Mas Gunggun. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, Mas. Kang Gunggun dan juga Bang Ismail, menarik kita membahas kemudian sekarang soal menelaah lebih jauh lagi aktivitas para politisi di medsos. Karena kemarin beberapa hari yang lalu politisi PD Perjuangan, Mbak Puan Maharani kemudian menyinggung ada pemimpin yang hanya ada di medsos tapi tidak di lapangan. Entah ini untuk siapa tujuannya, kemudian juga diasumsikan ini adalah untuk Ganjar Pranowo begitu. Saya ingin ke Kang Gunggun terlebih dahulu. Kang, kalau kita melihat, mencermati aktivitas para politisi yang mulai tinggi di media sosial, ini kan tentu ada plus minusnya ya. Tapi sebelum sampai kita ke plus minus, sebetulnya seberapa besar korelasi bahwa pansosnya para politisi di medsos ini bisa mendongkrak, bisa mengerek elektabilitas mereka, apalagi kalau kita menuju ke panggung kekuasaan, katakanlah saat ini kita menuju ke tahun 2024. Iya, saya pikir begini, ini kan terhubung dengan media recognition ya. Pengakuan media yang tidak lagi konvensional. Kalau dulu hanya di media mainstream, di TV dan radio atau koran. Sekarang pengakuan itu juga tentu didiseminasikan di media sosial begitu. Kenapa? Karena tingkat penetrasi internet yang tinggi, termasuk juga penetrasi di media sosial. Misalnya data yang juga sering kita sama-sama kutip ya, We Are Social, penetrasi internet di Indonesia itu kan 73,7 berarti persen ya. Berarti kan sekitar 202,6 juta internet user di Indonesia, dan media sosial itu juga tinggi, 61,8%, berarti kurang lebih sekitar 170 juta. Artinya ini kan menjadi kanal baru yang kemudian sangat potensial digunakan untuk mendongkrak istilahnya salah satu hukum dasar dalam political marketing kontemporer gitu, terutama dengan menggunakan basis baru di mana ceruknya sangat besar. Kita lihat misalnya YZ generations yang kemudian aktif di internet itu kan tinggi sekali. Kalau kita melihat proyeksi ke penduduk berdasarkan Biro Pusat Statistik ya, dengan misalnya sekitar 271 juta, itu kan 34% prosentasenya YZ generation. Itu kurang lebih ya. Dan gambaran itu, Mas Reinhardt, itu berkonsekuensi pada dua hal. Pertama pada pesan yang mau disampaikan, kemudian yang kedua menjadi satu di antara strategi yang akan dipakai. Pesan itu mau nggak mau kan harus kemudian menggunakan platform baru seperti sosial media ini, kemudian juga satu di antara strategi micro targeting, bukan hanya door to door campaign seperti yang lama-lama atau kemudian kalau sebelum masa pemilu publisitas ya, publisitas yang dilakukan itu bukan hanya melalui media konvensional tapi juga media sosial. Jadi bagi saya sih fenomena seperti ini hal yang lumrah. Seperti pertarungan opini di media sosial, kemudian juga pengaruhnya pada konstruksi berpikir dan sikap politik masyarakat itu kemudian diamplifikasi salah satunya melalui media sosial. Nah, Kang, tadi sempat juga dibahas soal media konvensional. Nah, di tengah pengakuan media sosial yang ternyata juga cukup berpengaruh dan cukup besar tadi itu ya, ada pengguna yang juga cukup banyak dan jumlahnya terus bertambah. Apakah ini artinya
panggung di media konvensional, di televisi, radio, dan beberapa media yang lain, mungkin yang mainstream, itu tidak lagi kemudian menjadi dominan ya, Kang Gunggun, kalau kita komparasi dengan di media sosial saat ini begitu. Karena kan sekarang sudah mulai politisi banyak menggunakan medsos, bahkan tadinya Instagram, sekarang buka YouTube juga, punya vlog juga. Nah, publicity di media konvensional bagaimana sekarang, Kang? Ya, saya pikir itu akan pada akhirnya melengkapi, menguatkan ya. Kalau istilah baru itu connected media, jadi bukan meninggalkan media lama, ya, tapi media lama digunakan plus media baru yang kemudian itu sifatnya semakin mengolah pola baru dalam komunikasi. Contoh misalnya kalau media konvensional itu kan one way, gitu ya. Tapi kalau di media sosial tuh many to many communications, komunikasinya bisa banyak ke banyak orang dan penyebaran informasi, penyebaran gagasan, termasuk penyebaran popularitas gitu dari kandidat baik individu maupun partai politik yang akan bertarung di 2024 itu mau nggak mau harus masuk di di media sosial atau di media baru ini begitu. Karena apa? Kalau tidak, maka itu tentu akan juga menjadi problem gitu, terutama ya di satu di antara 3 modal dasar elektoral, yaitu yang disebut dengan popularity. Bagaimana mengatrol misalnya tingkat keterkenalan, karena apa? Itu terhubung dengan penerimaan nanti, acceptability dari masyarakat. Nah, itu 2 hal itu tentu akan berpengaruh pada konfigurasi nama-nama akan dihitung sebagai orang atau kandidat yang berpotensi dipilih. Nah, itu nanti hubungannya dengan electability. Ingat dalam pendekatan akademik ada namanya opportunity structure perspective, itu dari Gary W. Cook. Salah satu di antara 3 variabel penting itu adalah bicara soal probabilitas perolehan suara. Dan probabilitas perolehan suara itu pasti disiapkan salah satunya adalah mengatrol popularity, kemudian nanti bisa diterima oleh potensi calon pemilih, dan akhirnya kemudian pemilih itu bisa bersikap di hari untuk datang ke TPS dan mencoblos. Begitu, Mas Renhat. Jadi medsos adalah kanal baru yang sangat potensial, dan fenomena ini menjadi lumrah ya, Kang Gunggun, ketika banyak politisi mulai ekspansi aktif di media sosial bahkan sampai ke YouTube. Saya mau ke Bang Ismail dulu. Potret yang selama ini dilihat oleh Drone Emprit, bagaimana Bang Ismail fahmi soal penggunaan dari media sosial, isu yang beredar, dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia dari penggunaan medsos yang dilakukan oleh para politisi? Jadi kita lihat, kalau saya lihat sebetulnya impact-nya luar biasa besar ya. Tapi kita lihat ada dua area. Untuk kontestasi sifatnya nasional, media sosial seperti Twitter itu sangat efektif. Karena itu seperti jadi kayak perang sandera di mukanya itu di sana. Mereka itu sangat efektif membuat trending topik, tim buzzers, mereka membuat video, gambar segala macam itu mudah sekali, dan biasanya dari situ tepat sekali ditanggap oleh media. Maka tadi ketika dibilang bagaimana dengan media konvensional, bahkan sekarang ini kebalikan kata yang saya lihat, media konvensional sering di-drive oleh media sosial. Itu. Jadi apa yang terjadi di medsos kemudian dimainkan juga di media mainstream. Kalau pilkada agak susah kita menggunakan misalnya kayak Twitter, itu kan sifatnya terlalu nasional. Ini tetap masih media sosial kepakai, misalnya Facebook. Jadi kalau di daerah-daerah itu orang itu mainnya di Facebook, Mas. Jadi di Facebook mereka harus menggunakan media sosial, Facebook targeted, seperti Mas Gun tadi ceritakan kan targeting ya. Targetnya langsung di sana. Mereka bikin grup-grup, ya, kemudian anggotanya adalah orang-orang yang ada di daerah itu, kemudian informasinya hanya di daerah itu saja. Dan itu ya sangat efektif. Ada istilahnya ini difusi informasi. Ya, kalau tadi Mas Gun sudah ceritakan bagaimana media sosial itu sudah luar biasa dipakai. Yang paling besar itu kan YouTube ya. Kemudian kalau kita lihat untuk messaging paling besar itu adalah WhatsApp. Nah, WhatsApp ini luar biasa. WhatsApp itu memang tidak bisa kita monitor, tetapi ada namanya difusi informasi. Informasi yang datang dari platform yang lain itu merembes. Informasinya merembes ke platform-platform yang lain nih. Misalnya tadi disebarkan lewat Twitter. Itu nggak lama, itu udah lihat itu ada di WhatsApp. Contohnya saya biasakan untuk ikut grup WhatsApp dari 2 kubu lah, misalnya
kalau dilihat residu pilpres itu kan 01, 02 kan masih ada, saya ikutin gitu. Dan kadang jeda nggak pakai lama, kadang beberapa jam atau paling lama 1 hari, informasi yang sudah menjadi narasi para buzzers di Twitter itu ternyata muncul persis sama dengan narasi yang ada di WhatsApp. Dan saya tahu orang-orang di WhatsApp itu nggak aktif itu di Twitter. Jadi ini sangat dahsyat sebetulnya. Kalau dibilang, saya lihat tuh media sosial itu memang dipakai untuk men-shape ya, membentuk, atau mungkin istilahnya kalau bahasa yang itu bahasa kasarnya memanipulasi opini publik. Jadi awalnya orang belum kenal, awalnya orang belum suka. Harapannya apa? Dengan membuat narasi di media sosial, pemikirannya dimanipulasi, harapannya nanti akan berubah di kondisi real. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat, ini misalnya contohnya kalau yang terkait dengan Pak Ganjar gitu ya, kemudian juga dengan Anies Baswedan, saya sudah analisis tahun lalu pada saat terkait dengan COVID-19 ya, kaitannya menarik. Ada salah satu ya di antara mereka itu yang mendapatkan pro dan kontra. Satu lagi itu mendapatkan lebih banyak pro-nya saja, positifnya saja. Jadi tadi kalau Mas Gun Gun cerita, ini kan dipakai untuk ngatrol. Hal yang sama seandainya itu dipakai untuk men-downgrade gitu ya. Tapi itu tergantung nanti kita bisa bicara strategi. Baik di katrol atau mau di downgrade itu bisa meningkatkan popularity, tapi mungkin bisa berimpact berbeda terhadap favorabilitasnya, orang suka atau tidak. Ya, jadi bisa dua ya, seperti pisau gitu ya. Ada bisa untuk mengatrol, tapi juga bisa untuk mendowngrade lawan atau misalnya mendowngrade dirinya sendiri. Bang Ismail, kalau kemudian kita bicara masih soal media sosial ini, artinya kan tadi Anda katakan kalau di daerah tuh banyak kan kemudian menggunakan Facebook, tapi trending topik biasanya dibuat di Twitter. Kalau para politisi ini sekarang juga mulai aktif di Instagram, di YouTube, apakah artinya mereka juga harus memiliki semua kanal itu kalau memang ingin tetap menjaga eksistensi publisitasnya di media sosial? Ya mereka harus lihat tetap itu audiensnya siapa nanti yang akan mereka pakai. Mereka kan tentunya mesti ada evaluasi, analisis ya. Dari daerah tertentu, itu kemudian kebanyakan mereka itu aktif di mana, apakah itu di Instagram, entah itu di Facebook, dan Facebooknya itu apa, kalau tidak ada Instagram, Instagramnya apa, tak ada itu, jadi harus dianalisis dulu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di daerah masing-masing, ya mereka harus ikutin itu, karena disitulah cara yang paling mudah, secara real time, secara interaktif, kita bisa mempengaruhi info publik, atau paling tidak secara bahasa netralnya adalah menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pesan kepada mereka. Nah, sekarang ini yang menarik adalah TikTok. Ya. Bagaimana dengan TikTok ini? TikTok ini, kalau zaman pas pilpres yang kemarin, itu masih awal-awal. Yeah. Orang masih melihat TikTok sebagai tempat untuk entertainment. Tapi lama-lama saya lihat TikTok itu sudah sebagai tempat untuk mengekspresikan posisi politik. Bahkan anak-anak muda, milenial, generasi Z, itu mereka banyak di TikTok. Bahkan contohnya kayak kemarin pas RUU KUHP Omnibus Law, mereka luar biasa di TikTok. Yeah. Dan sering kita ya, perlu mengakses TikTok. Kayak saya contohnya punya akun TikTok, tapi hampir setiap hari nggak pernah lihat. Tapi hampir setiap hari saya melihat video TikTok. Nah, video TikTok itu kemudian tersebar kemana? Ke WhatsApp, kemana-mana yang lain. Jadi kalau seandainya ada politisi, misalnya, ini TikTok untuk anak-anak muda, saya nggak pakai. Itu kerugian besar. Karena di situ ada opportunity, kayak tadi, informasi itu merembes. Dan TikTok ini bentuknya videonya pendek, itu mendapatkan engagement yang jauh lebih tinggi. Tadi kan ada bentuk pesan dalam bentuk teks, kemudian dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Teks itu misalnya engagementnya kira-kira harus skalanya 2 lah gitu. Kalau dalam bentuk gambar itu skalanya bisa sampai 5 engagementnya. Tapi kalau dalam bentuk video pendek itu bisa sampai 25 kali. Jadi orang lebih suka nge-share lagi, ngeliat lagi dalam bentuk video. Dan TikTok itu sangat efektif itu. Oke, jadi ada platform baru yang jangan sampai dilupakan adalah TikTok. Baik, menarik sekali. Kita bicara soal pengaruh dan juga kekuatan dari media sosial untuk mengerek atau mendongkrak elektabilitas para politisi. Usai jeda, kita coba fokus membahas beberapa nama-nama yang juga cukup aktif menggunakan media sosial ya. Ada ya Pak Ganjar misalnya, ada Pak Anies Baswedan, Ridwan Kamil misalnya mungkin lebih awal juga, lebih eksis di media sosial, bahkan Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana Anda berdua melihat aktivitas para politisi ini di media sosial beberapa hari atau belakangan ini, dan kalau kita kemudian juga bicara lagi soal mendongkrak elektabilitas, apakah hampir semua politisi mempunyai template yang sama ya untuk membangun atau memoles citra mereka di media sosial, dan apa yang publik harus cermati agar tidak termanipulasi, Kang Gunggun, ini oleh postingan atau oleh upaya membangun citra dari para politisi. Kita bahas segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Newscast, kita masih membahas panggung pansos politisi lewat medsos, lewat media sosial. Diskusi yang sangat menarik tadi di segmen awal. Kita sudah bicara banyak soal pengaruh dan juga kekuatan dari media sosial. Kang Gunggun, ada catatan sendiri Kang Gunggun atau pantauan tersendiri terhadap politisi-politisi di kita yang sudah mulai aktif di medsos, bahkan nama-nama yang kemudian seringkali disebut-sebut potensial untuk 2024, Pak Anies misalnya, Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo atau Ridwan Kamil, beberapa politisi-politisi yang lain. Apa yang Anda cermati, Kang Gunggun, dari aktivitas mereka di media sosial, Kang? Ya, saya lihat memang sebagian dari nama-nama yang sering keluar masuk publikasi hasil riset persepsi ya, yang kemudian disurvei oleh teman-teman berbagai lembaga survei, itu rata-rata sekarang sudah adaptif dengan media sosial. Ya, sebut aja misalnya Pak Anies, kemudian tadi nama Pak Prabowo, Puan, Pak Ganjar. Pak Ganjar itu kan kayak Instagramnya udah tinggi ya, sekitar 3,4 juta, seingat saya yang menjadi followernya. Ya, kemudian juga Puan, ya meskipun agak belakangan sudah 485.000 tuh, saya lihat per hari ini ya. Artinya memang Pak Ganjar kan sudah cukup lama ya, kalau membandingkan misalnya penggunaan media sosial Pak Ganjar itu, seingat saya sejak zaman di DPR dia sudah sangat rajin sekali. Termasuk di Twitter ya, Mas Ismail Fahmi. Hampir setiap hari ada minimum sampai 10 atau mungkin lebih begitu di momen-momen tertentu tweetannya dalam sehari begitu. Itu saya pikir sudah sangat intens. Puan Maharani saya lihat juga belakangan mulai rajin menggunakan Instagram, kemudian juga Twitter. Pak Anies banyak hal-hal yang sifatnya tadi atau misalnya official, seperti misalnya kemarin yang punya pengaruh cukup signifikan ya pada saat misalnya menjadi perbincangan pada saat dia pidato misalnya ya, menyangkut kebijakan di DKI ya, yang ya mungkin punya pengaruh ke audiens global dalam konteks pengakuan lebih tepatnya. Kemudian juga Sandiaga Uno, yang mungkin saya lihat ya, yang paling menarik sebenarnya Mas Reinhardt bukan soal apakah mereka menggunakan atau tidak, tapi pengkarakteran dari media sosial. Nah, itu yang kemudian harus menjadi catatan kita. Pertama, penggunaan media sosial itu termasuk Twitter atau Facebook atau mungkin juga sekarang di YouTube, karena YouTube nomor 1 di antara media sosial yang banyak digunakan, itu sifat interaksi ya, itu yang kemudian yang harus dikelola oleh para politisi itu. Karena kan karakter dari media sosial itu harus ada interaktivitasnya yang kemudian terasa sebagai bentuk komunikasi yang borderless, yang tidak terbatasi oleh ruang waktu termasuk jabatan begitu. Kalau kemudian interaksinya terasa, maka itu akan membentuk pola equalitarian style, gaya komunikasi yang lebih menekankan pada aspek kesamaan atau kehangatan atau mungkin juga intim begitu. Itu maka kemudian dengan sendirinya akan memberi sumbangsi pada penerimaan lebih besar terutama di netizen, meskipun pasti ada juga kelompok-kelompok yang mencoba untuk mendowngrade ya di komentar-komentar itu para politisi yang juga mungkin tim-timnya bekerja untuk kemudian delegitimasi tokoh-tokoh yang potensial menjadi lawan. Itu yang pertama, interaksi. Kemudian yang kedua itu penting juga untuk kemudian bicara soal sesuatu hal yang beresonansi kuat di halayak, bergaung kuat di halayak itu sesuatu yang tentu menyangkut bukan hanya untuk dirinya pribadi, tapi sesuatu yang berdampak luas pada halayak. Ya, apalagi misalnya mereka sekarang punya posisi atau jabatan. Contoh Pak Anies sebagai gubernur, Pak Ganjar gubernur, Bu Puan misalnya. Dengan jabatan-jabatan publiknya, itu saya pikir perlu untuk kemudian membentuk juga portofolio, apalagi mereka misalnya berkeinginan untuk maju di 2024. Rekam jejak kepemimpinan atau leadership itu yang kemudian harus muncul dalam lini masa mereka, sehingga kemudian bisa menjadi semacam asupan dialog publik ya, yang kemudian tendensi positif nanti pada masa depan kepemimpinan mereka pada saat mereka bertarung di 2024. Nah, resonansi itu nggak mudah. Tidak semua orang
tweet gitu ya di Twitter atau misalnya dia mengisi timeline-nya misalnya di berbagai platform, itu belum tentu kemudian bisa beresonansi di halayak, apalagi misalnya bisa diamplifikasi oleh media konvensional. Itu penting menurut saya dua hal itu, Mas Reinhardt. Oke, jadi pengkarakteran itu ya, Kang Gunggun ya, yang Pengkarakteran, betul. dan masing-masing politisi ini punya pengkarakteran yang berbeda-beda atau bagaimana, Kang? Kalau kita bicara lihat dari misalnya Menparekraf Sandiaga Uno itu juga punya Sandiaga Uno TV begitu, meskipun isi-isinya juga adalah kontennya Parekraf begitu ya. Itu seperti apa, Kang Gunggun? Ya memang gini sih, kalau kita bicara komunikasi di media sosial, itu kan memang setiap individu para politisi yang akan maju di 2024 itu sebenarnya kan mereka punya gaya komunikasi yang berbeda-beda di dunia nyatanya. Contoh misalnya ya, Puan itu kecenderungannya itu controlling style. Ya, kemudian controlling style tuh mirip-mirip kalau saya lihat Bu Puan tuh lebih mirip-mirip Ibu Mega gitu ya dalam pengkarakteran komunikasinya. Kemudian misalnya kalau Ganjar, Pak Ganjar maksud saya itu equalitarian style mirip-mirip Pak Jokowi, gaya-gaya komunikasi yang cair begitu ya. Kemudian Pak Anies Baswedan misalnya mirip-mirip Pak SBY itu structuring style gitu ya, gaya-gaya komunikasi yang sebenarnya berstruktur, sistematik, kemudian terorganisir, pernyataannya retorisnya begitu, dan itu akan kemudian juga berpengaruh pada ragam cara dia berkomunikasi. Tetapi ketika di media sosial, satu karakter yang paling bisa dinikmatin oleh banyak netizen dalam hubungan komunikasi yang sifatnya juga multi arah, karena belum tentu komunikasinya itu bisa saling mengenal atau mungkin juga temanya bisa kerap kali juga acak, itu biasanya yang equalitarian yang bisa lebih mendrive ya, bisa lebih mengarahkan perbincangan itu pada penerimaan dari mereka yang mengikuti sosok-sosok politisi yang kemudian bermain di medsos ini. Kalau kemudian kecenderungannya misalnya dia kaku, kemudian formalistik gitu ya, apalagi misalnya mungkin lebih banyak hanya share foto-foto aktivitas resmi begitu, itu lama-lama dia akan ditinggalkan begitu. Atau ya meskipun rame ya tidak akan kemudian terus meningkatkan tingkat penerimaan, apalagi kemudian berpotensi memilih si kandidat ini. Dan itu saya pikir memang harus menjadi sebuah pemahaman juga sangat mendasar bagi para politisi yang menggunakan media sosial. Gitu. Oke, menarik analisisnya Kang Gunggun. Saya ke Bang Ismail. Seringkali kemudian ada persepsi atau ada tone negatif dan juga positif dari media sosial terhadap para politisi. Nah ini biasanya Bang Ismail yang terpotret, apa yang menjadi faktor politisi A lebih banyak dibahas sisi negatifnya, sementara yang B lebih positifnya, itu faktornya apa tuh, Bang Ismail? Yang saya lihat paling dominan ya, katakan dari 3 kepala daerah ya, Anies, Ganjar, sama Ridwan Kamil gitu. Itu adanya pendukung dan semacam buzzers gitu. Jadi mereka itu kalau di Kang Gunggun tadi ceritakan kan pengkarakterannya, itu benar-benar karakterannya dipakai. Jadi ada karakter yang dibangun, kalau istilahnya yang saya pahami itu asosiasi. Jadi seseorang itu diasosiasikan dengan apa? Misalnya Anies Baswedan itu tadi secara personal, Kang Gunggun cerita dari seperti Pak SBY. Tapi di media sosial itu dikarakterkan sebagai semacam gubernur. Di istilah gubernur itu gubernur yang tidak benar kan? Itu kalau diulang-ulang terus sejak zaman dulu hingga sekarang itu nempel nanti di kepala orang. Orang yang kira-kira tadi misalnya tidak suka akan terus ingat bahwa ini nggak benar. Mereka yang netral, tapi kalau kemudian terpapar terus dengan narasi-narasi yang nggak benar ini, akan lama-lama akan asosiasi yang negatif kan nggak benar juga, akhirnya nggak suka. Gitu. Nah, kandidat yang kemudian yang jarang mendapatkan serangan negatif, ya, dapat serangan negatifnya jarang, maka dia akan menikmati karakter yang dia bangun sendiri, yang dibangun juga oleh si pendukung atau buzzersnya, gitu, bahwa misalnya egalitarian atau mungkin yang sifatnya tadi bisa problem solving dan seterusnya. Jadi saya lihat di situ faktornya itu lebih banyak kalau di media sosial sekarang ini adalah ada tim ya, ada tim yang mendukung.
Yang menarik di sini sebetulnya kalau saya perhatikan Kang Emil itu pendukungnya itu nggak sebanyak Ganjar sama Anies Baswedan. Jadi sejak zaman dulu kan sudah sebagai seorang Ridwan Kamil itu kan sudah kayak influencers ya. Orang itu udah menyukai dia, follow dia, tanpa tim pun sudah seorang diri itu bisa membangun gitu. Dan saya perhatikan sampai sekarang pun karakter dia seperti itu masih terbawa. Jadi ini menarik, tapi kalau kemudian mau dibawa ke level yang lebih nasional, nanti arahnya misalnya ke Pilpres, ini nggak bisa dengan sendirian, ini harus dengan tim. Nah, yang harus diperhatikan nanti adalah asosiasi ini, asosiasi apa yang akan dibangun, dan narasi akan banyak. Tiap hari itu akan ada namanya isu-isu yang bisa digoreng, isu-isu yang bisa dimanfaatkan juga. Isu yang sama tergantung kita melihatnya dari sisi mana, dari sisi yang positif atau negatif. Nah, asosiasi tadi akan selalu dibawa tuh. Ketika dia melihat seorang tokoh, ada satu kejadian, ya dia akan, kalau negatif, diambil asosiasinya secara negatif terus, meskipun tidak ada. Dan asosiasi ini it works, ini berimpact betul. Dan meskipun itu tidak nyata, itu bisa berimpact betul di media sosial. Contohnya ini ya, kalau ini kaitan dengan kepala daerah. Contohnya kalau KPK aja misalnya, yang paling ramai kan soal Taliban. Taliban kan nggak ada di situ. Tapi ini benar-benar bisa sangat ramai, bisa benar-benar menjadi satu pressure, dan itu diyakini seolah itu. Padahal nggak ada. Jadi ada semacam banyak kan kayak simulakra gitu ya. Misalnya simulakra itu sesuatu yang tidak nyata, tapi diulang itu seolah menjadi kenyataan gitu. Padahal itu adalah sifatnya virtual saja, ya, dibangun di media sosial. Maka di sini yang saya kira sisi positif, nah sisi negatifnya besar juga di sana kalau simulakra asosiasi ini sifatnya negatif dan membangun polarisasi. Ini yang kira-kira kerugian masih besar. Gitu. Baik, menarik. Bang Ismail, tadi Anda menyinggung soal harus ada tim ya, tim di balik kemudian para politisi ini misalnya. Biasanya orang menganggap bahwa penggunaan medsos itu adalah tools yang paling murah ya. Cukup download aplikasi kemudian membuat konten dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam para politisi ini, kalau membuat tim kan artinya ada uang yang harus dikeluarkan begitu kan untuk membuat tim, membuat videonya dan lain sebagainya sampai kemudian ke YouTube gitu ya. Apakah kemudian itu juga kalau kita bicara soal penggunaan uang tadi itu atau biaya misalnya yang dikeluarkan, apakah memang semurah itukah atau memang para politisi ini juga tentu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk bisa membangun persepsi opini di ruang digital, membuat tim dan lain sebagainya. Itu menurut Anda seperti apa itu, Bang Ismail? Oke, kalau secara biaya berapa besarnya, saya nggak tahu ya, nggak pernah ikutan. Meskipun saya ikut rame, aktif memberikan analisis, tapi saya nggak ikutan di situ. Tapi ada satu nih yang saya bisa share di situ ya. Ketika kita mau melakukan kampanye digital, kita butuh pertama kayak semacam monitoring ya. Tool monitoring apapun lah, yang gratisan, bisa berbayar. Tahu apa isu-isu yang bisa diangkat. Kemudian dari situ kan perlu ada tim yang bisa menganalisis, Mas. Dan tim analisis ini yang ngerti, ahli komunikasi, ahli psikologi gitu. Oke, isu gambar seperti ini, harusnya angle-nya seperti apa, supaya persepsi yang terbangun seperti apa. Jangan sampai salah misalnya. Nah, ini bagian yang menyusun strategi. Nah, setelah kemudian strateginya ditentukan, oke, nanti ambil angle-nya seperti ini, narasinya seperti ini, akan dibuat apa? Buat tulisan, dibuat dalam bentuk gambar, dibuat dalam bentuk video. Nah, ini semua kan sudah ada tim kontennya ya. Tim konten sebagai keahlian. Ahli menulis cerita, ahli membuat gambar, ahli membuat video. Nah, setelah selesai itu baru kemudian buzzer menyebarkan, ya. Buzzer menyebarkan level 1 itu kan, ya mungkin dibayar buzzernya. Nah, baru kemudian ke fans. Ada orang-orang kemudian followernya tanpa perlu dibayar karena dia suka ikut-ikutan menyebarkan. Biasanya seperti itu. Nah, dari proses ini, jelas membutuhkan biaya. Dan biasanya juga nggak cukup dengan satu tim, mungkin juga perlu 2 tim dan seterusnya. Mungkin juga tadi ceritakan kan, apalagi kalau kita mau micro-targeting ya. Kita mau mengejar misalnya mentarget anak-anak muda. Jadi konten-kontennya seperti anak muda. Mereka yang sudah tua ya. Kemudian dan karakter dan background tertentu mungkin dari segi guru atau apa kontennya bisa beda-beda lagi, pendekatannya juga bisa beda lagi. Nah,
saya kira di situ memang membutuhkan biaya yang besar. Proses begini sih gampang, tapi untuk mendapatkan ini semua kan prosesnya jadi mahal jadinya. Iya. Untuk satu cycle aja juga bisa mahal itu. Jadi dalam satu tim itu ya memang sebaiknya ada atau kemudian yang sekarang sudah kita lihat memang ada timnya ya, ahli komunikasinya mungkin, pakarnya, kemudian untuk yang memonitoringnya, mengemasnya sedemikian rupa, itu yang kemudian akhirnya yang publik lihat itu yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh para tim politisi ini sebetulnya, begitu Bang Ismail? Ya benar sekali, dan ini kan model kampanye zaman sekarang yang kalau kita lihat secara internasional misalnya Cambridge Analytica kan misalnya itu luar biasa. Mereka timnya sangat besar, bahkan mereka menggunakan database. Nah ini jangan hati-hati juga, ini data yang bocor kemarin itu bisa dimanfaatkan juga tuh. Ya, dilihat daerah mana, karakternya apa, backgroundnya seperti apa, itu bisa menjadi satu informasi penting untuk mengetahui misalnya calon-calonnya itu ada di mana. Gitu. Dan jadi hal seperti itu sangat penting, kemudian apalagi ditambah dengan big data, dengan segmentasi dari data yang sangat besar, akhirnya kita bisa tahu, misalnya di Jakarta Selatan itu karakternya seperti apa orangnya, yang beragama Islam, yang beragama yang lain, Islam pun yang seperti apa, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya. Kalau kita bisa tahu sampai di sini, nanti kampanye bisa lebih spesifik. Dan kalau bisa memanfaatkan tadi kan kontennya dalam bentuk iklan misalnya Facebook, itu kan bisa targeted juga. Ya. Jadi Facebook itu bisa di-set, saya mau iklan untuk di daerah Jakarta Selatan, jadi daerah Selatan tuh. Dan kemudian nanti kalau karakter yang mengakses itu orang yang mungkin Muslim dan sering posting tentang konten tertentu, kasihlah konten yang ini. Nah, itu bisa berbeda-beda. Jadi saya kira lebih canggih lagi ini teman sekarang. Ya, menarik sekali. Saya ke Kang Gunggun terakhir, Kang. Panggung politisi, panggung pansos politisi di medsos itu adalah satu hal fenomena yang kita lihat sekarang ini. Tapi kan yang paling penting adalah publik juga jangan sampai termanipulasi begitu ya oleh postingan-postingan atau oleh cara-cara para politisi ini menyulap dirinya di media sosial. Karena pasti saya yakin banyak juga yang nonton kemudian memfollow akun-akun politisi yang disebut-sebut running di 2024 gitu. Nah, apa yang perlu kita kritisi, apa yang perlu kita lihat, kita cermati baik-baik agar tidak termanipulasi tadi itu hanya dengan kemudian memfollow dan melihat aktivitas seolah-olah bahwa beberapa sosok itulah yang kemudian memang layak untuk dipilih di 2024. Iya, itu pertanyaan menarik dan penting sekali. Saya pikir publik itu menurut saya memang harus punya kontrol pribadi ya, self control yang kemudian membaca apa yang kemudian ditampilkan dalam konteks impression management atau manajemen kesan para politisi itu tidak selalu berbanding lurus antara panggung depan yang ditampilkan itu dengan realitas atau panggung belakang yang kemudian senyatanya. Sehingga dibutuhkan sumber daya informasi yang lebih dari satu. Contoh misalnya kalau mengikuti timeline di media sosial juga cross check misalnya ragam informasi yang disebarkan oleh para politisi di lini masa mereka itu di sumber-sumber lain misalnya di media konvensional atau di report publik yang kemudian terhubung dengan jabatan-jabatan mereka atau aktivitas-aktivitas mereka. Ini yang disebut dengan penyikapan ya terkait dengan informasi. Kenapa? Karena dalam konteks penggunaan media sosial sekarang ini kan pertarungannya 3 hal Mas Reinhardt. Pertama soal pertarungan narasi dan kontra narasi itu pasti kandidat tuh ada di situ tuh. Sehingga tidak seluruhnya bisa dibuka ke publik atau tidak seluruhnya juga jujur ditampilkan ke halayak begitu. Jadi narasi dan kontra narasi itu menjadi political game ya, baik dalam konteks manajemen isu atau manajemen krisis, manajemen konflik. Apa yang nampak seringkali kemudian berbeda dengan noumenanya, realitas yang lebih luasnya yang kemudian itu harus dibaca dengan perspektif lebih selektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain pertarungan narasi, itu soal ini yang sering kita sebut sebagai symbolic convergence ya dalam bahasa akademik atau berbagi kesadaran kelompok. Nah, jangan sampai kemudian meskipun misalnya berada di put aja kelompok-kelompok tertentu, kelompok pendukung Ganjar, kelompok pendukung Mbak Puan, kelompok pendukung Anies begitu, karena ini masih jauh ya. Prestasi ini masih jauh, maka publik juga harus menyediakan ya alokasi di nalar mereka untuk menjadi warga bernalar kritis, begitu ya, mempertimbangkan betul
Sehingga apa, boleh mengoreksi banyak hal yang kemudian dibagikan oleh para kandidat di timeline mereka. Jangan kemudian semua langsung dipercayain gitu ya, kecuali kalau kemudian memang dia tidak mau lagi mengalihkan perhatiannya karena dia misalnya sudah menjadi militan, strong voters meskipun pemilunya masih 2024 begitu. Tapi bagi publik secara umum, sebagai upaya membentuk nalar kritis ya, masyarakat pemilih rasional, itu saya pikir perlu untuk menyediakan ruang kritisisme pada apapun informasi yang dibagikan oleh para politisi. Dan jangan membaca realitas yang ada di media sosial itu realitas yang selalu senyatanya. Itu tadi Mas Ismail sudah sebut simulakrum atau simulakra ya. Itu realitas seolah-olah konflik misalnya. Padahal menyediakan the best alternatif ya kan dalam konteks konfigurasi kandidat dari satu partai misalnya kan. Bisa begitu. Nah, itu yang kemudian harus baca dengan mata lebih teliti. Nah, yang terakhir itu soal manajemen privasi komunikasi. Pasti para kandidat itu ada memunculkan, ada skip, ada kemudian mempublikkan, ada kemudian menyembunyikan. Nah, hal-hal seperti itu dalam konteks manajemen privasi komunikasi, maka kemudian kita nggak bisa selalu membaca sebuah fenomena itu dengan linier. Maksud saya itu. Baik, menarik sekali Kang Gun Gun dan juga Bang Ismail Fahmi, analisis dan juga pencermatan Anda terkait dengan aktivitas politisi di media sosial kalau kita kemudian berangkat atau melompat ke tahun 2024. Tapi yang jelas publik yang harus kemudian merawat nalar kritisnya agar tetap bisa melihat secara jernih ya seperti apa kemudian aktivitas ataupun manuver dari para politisi baik di media sosial atau mungkin dalam realitas seperti apa. Terima kasih banyak. Saya harus akhiri sampai di sini diskusinya meskipun sangat menarik, tapi kita yakin kita akan kemudian mendiskusikan kembali karena ini mungkin akan menjadi starting point juga ke depan akan mulai ramai lagi media sosial kita diwarnai dengan geliat para politisi. Terima kasih banyak Kang Gun Gun, Bang Ismail Fahmi. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Mas Ismail, Mas Renhat. Selamat malam. Newscast akan segera kembali dengan informasi lain. Tetap bersama kami.